Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Zat yang maha kaya tanpa batas, maha pemurah tanpa pilih kasih, dan maha pemberi rezeki kepada seluruh makhluknya, baik yang meminta maupun yang tidak. Dialah Allah yang memberikan rezeki kepada burung di langit, ikan di laut, hingga semut di dalam lubangnya. Dan kepada kita, hamba-hambanya, Dia tak pernah lelah mencurahkan nikmatnya siang dan malam. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada kekasih kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok teladan yang hidupnya penuh berkah, mulia akhlaknya, luas kasih sayangnya, dan sempurna imannya. Semoga sholawat ini juga mengalir kepada keluarga beliau yang suci, para sahabat yang setia, serta kita semua sebagai umat beliau yang senantiasa berusaha istiqamah di jalan kebaikan hingga akhir hayat. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, malam yang tenang ini, marilah kita duduk sejenak dalam majelis ilmu, membuka hati, membuka pikiran, untuk mendengar dan merenungkan salah satu rahasia spiritual yang luar biasa dalam Al-Quran, yaitu doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman bukan sekadar nabi, beliau juga raja, tapi bukan raja biasa. Beliau memimpin bukan hanya manusia, tetapi juga jin, angin, dan hewan-hewan. Kekuasaan beliau tak tertandingi, kekayaannya tak terhitung, wibawanya luar biasa, semua tunduk kepada perintahnya. Tapi ingat, semua itu bukan hasil ambisi pribadi, bukan pula warisan duniawi, melainkan karunia langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa yang membuat beliau mendapatkan karunia sebesar itu? Apakah karena kecerdasan? Apakah karena keturunan? Bukan. Salah satu kuncinya adalah doa yang beliau panjatkan, sebuah permohonan yang diabadikan dalam Al-Quran, doa yang menjadi pembuka gerbang kekayaan dan kemuliaan yang langka. Malam ini, kita akan mengkaji lebih dalam tentang doa itu. Apa bunyinya? Mengapa ia begitu dahsyat? Bagaimana cara mengamalkannya? Dan bagaimana kita, sebagai umat biasa, bisa menjadikannya sebagai amalan wirid untuk memohon rezeki yang luas dan berkah? Mari kita telusuri bersama. Semoga malam ini bukan sekadar menambah ilmu, tapi menjadi titik awal perubahan dalam hidup kita, menuju kehidupan yang lebih sejahtera, berkah, dan dekat dengan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita menelusuri sejenak jejak seorang nabi yang luar biasa, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang hamba pilihan Allah yang tidak hanya diberi kenabian, tetapi juga kekuasaan yang tidak tertandingi. Beliau adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam, seorang raja yang bijak dan nabi yang adil. Dari sang ayah, Sulaiman mewarisi bukan hanya tahta, tetapi juga ilmu, hikmah, dan kecintaan yang dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, yang membuat Nabi Sulaiman istimewa bukan hanya karena ia seorang raja. Lebih dari itu, Allah menganugerahkan kepadanya kemampuan dan kekuasaan yang melampaui logika manusia biasa. Beliau bisa memahami dan berbicara dengan binatang, bahkan memahami bahasa burung. Jin-jin pun tunduk di bawah perintahnya, dan angin menjadi pelayan yang membawanya ke berbagai tempat dengan cepat. Subhanallah, sebuah bentuk kekuasaan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Allah mengabadikan karunia itu dalam Al-Quran, Surah An-Naml ayat 16. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh ini benar-benar karunia yang nyata." Ayat ini bukan hanya menunjukkan kemampuan luar biasa Nabi Sulaiman, tapi juga menampilkan rasa syukur yang mendalam dari beliau terhadap nikmat Allah. Ia tidak menyombongkan diri, tidak menepuk dodai, melainkan mengakui, ini semua adalah karunia yang nyata dari Allah. Kekayaan Nabi Sulaiman tidak terhitung. Istana dari emas dan perak, singgasana megah, pasukan dari berbagai makhluk, dan pengaruh yang sangat luas. Namun, yang lebih menakjubkan dari itu semua adalah ketakwaan dan ketaatan beliau kepada Allah.
Dalam kekuasaan yang begitu besar, beliau tetap merendah di hadapan Tuhannya. Inilah ciri khas para nabi. Kekuatan tidak menjadikan mereka lupa diri, tetapi justru semakin tunduk dan patuh kepada Ilahi. Dalam kisah beliau juga tergambar kecerdasan luar biasa. Ketika melihat seekor semut berbicara kepada kaumnya agar masuk ke dalam sarang supaya tidak terinjak oleh pasukan Sulaiman, beliau tersenyum lalu memanjatkan doa. Bukan karena bangga bisa memahami semut, tetapi karena bersyukur kepada Allah yang telah memberinya kemampuan tersebut. Bahkan dalam kekuasaan sebesar itu, beliau tidak pernah lupa bersyukur. Hadirin yang mulia, kehebatan Nabi Sulaiman bukan berasal dari keturunan semata, juga bukan dari sihir atau rekayasa duniawi, melainkan murni karena doa yang beliau panjatkan kepada Allah, doa yang penuh keyakinan dan keikhlasan. Beliau meminta kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh siapapun setelahnya, dan Allah mengabulkannya. Ini menunjukkan bahwa doa ketika datang dari hati yang bersih dan niat yang lurus bisa mengubah takdir seorang hamba secara total. Maka ketika kita membaca kisah Nabi Sulaiman, jangan hanya terpukau oleh kekayaannya, tapi renungkan apa yang menjadi sebab datangnya semua itu, yakni permohonan yang sungguh-sungguh kepada Allah, dibarengi dengan ketaatan dan rasa syukur yang terus-menerus. Inilah pelajaran besar bagi kita semua, bahwa kekuatan spiritual itu jauh lebih dahsyat daripada kekuatan materi. Dan malam ini, insya Allah, kita akan belajar, mengenal, dan mengamalkan doa yang menjadikan Nabi Sulaiman begitu mulia dan luar biasa. Doa ini tidak hanya pantas dibaca, tapi juga diyakini, diamalkan, dan dijadikan bagian dari wirid kita sehari-hari. Karena siapa tahu, Allah membuka pintu rezeki dan kemuliaan hidup kita, sebagaimana Dia membukakannya untuk Nabi Sulaiman lewat amalan yang tampak sederhana, tapi penuh makna dan kekuatan. Doa tulus dari seorang hamba kepada Rabb-Nya yang Maha. Kayan hadirin yang dimuliakan Allah, setelah kita menyelami kisah agung Nabi Sulaiman alaihissalam, sekarang kita akan menengok satu titik paling penting dalam hidup beliau, yaitu doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini bukan doa biasa, melainkan doa yang membuka gerbang kekuasaan langit dan bumi bagi seorang hamba. Allah mengabadikannya dalam surah Syad ayat ke-35, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di, innaka antal wahhabu. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Quran Surah Syad ayat 35. Doa ini diawali dengan panggilan penuh adab, Rabb, yang berarti, Ya Tuhanku. Kata ini tidak hanya menunjukkan permohonan, tetapi juga hubungan mesra antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ia tidak menyebut Ya Allah secara umum, tapi Rabb Tuhanku secara pribadi. Tuhanku yang mendidik, memelihara, membimbing, dan memberi tanpa henti. Ini adalah bentuk penghambaan tertinggi, karena Nabi Sulaiman tidak meminta sebagai raja, tapi sebagai hamba. Lalu beliau melanjutkan dengan permintaan, Habli mulkan la yanbagha li ahadin min ba'd. Artinya, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Permintaan ini menunjukkan kebesaran cita-cita seorang nabi dan keberaniannya dalam bermohon kepada Allah. Nabi Sulaiman tahu bahwa kekuasaan itu adalah milik Allah, dan Allah mampu memberikannya dalam kadar tak terbatas. Beliau tidak malu meminta yang besar karena beliau tahu Allah itu maha besar. Permintaan, kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh siapapun sesudahku, bukanlah karena kesombongan atau keinginan untuk unggul, tetapi karena beliau ingin kekuasaan tersebut digunakan untuk dakwah, kemaslahatan umat, dan menunjukkan kebesaran Allah. Dalam tafsir disebutkan, Nabi Sulaiman ingin menjadi bukti hidup bahwa jika seorang hamba tunduk kepada Allah, maka langit dan bumi pun bisa tunduk kepadanya. Doa ini ditutup dengan pengakuan yang sangat kuat. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi.
Disinilah letak kekuatan spiritual doa ini. Nama Allah Al-Wahhab bermakna zat yang memberi tanpa hitung-hitungan, tanpa syarat, dan tanpa pamrih. Nabi Sulaiman tidak mengandalkan dirinya sendiri, tidak pula menonjolkan amal atau keturunannya, tetapi menyerahkan segala harapannya kepada sifat maha memberinya Allah. Ini menjadi pelajaran besar bagi kita. Betapa sering kita merasa tidak pantas meminta yang besar kepada Allah. Kita merasa doa kita tidak mungkin dikabulkan karena banyak dosa. Padahal Nabi Sulaiman mengajarkan, mintalah sebesar mungkin, selama niatnya benar dan yakin kepada Allah, karena tidak ada yang terlalu besar bagi Allah untuk diberikan. Justru doa yang besar mencerminkan keyakinan yang besar pula. Bayangkan, dari satu doa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Sulaiman menjadi pemimpin atas manusia, jin, angin, hewan, dan alam. Segala sesuatu tunduk kepadanya. Kekuasaan duniawi yang tidak pernah disamai manusia manapun, termasuk raja-raja besar dalam sejarah, semuanya lahir dari satu kalimat doa yang tulus dan penuh keyakinan. Maka, jangan remehkan kekuatan sebuah doa yang keluar dari hati yang yakin dan berserah diri. Hadirin sekalian, doa ini layak kita jadikan wirid harian, zikir spiritual rezeki, dan penguat harapan, terutama di saat-saat kita merasa sempit dalam urusan dunia. Bacalah doa ini, hafalkan, dan amalkan. Tidak harus 1000 kali langsung, mulailah dengan 11 kali, 33 kali, atau 100 kali. Lalu perbanyak secara bertahap. Semakin sering dibaca, semakin dalam keyakinan kita. Dan yakinlah, Allah yang menjawab doa Nabi Sulaiman adalah Allah yang sama yang mendengar doa kita hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, doa Nabi Sulaiman alaihi salam bukan sekadar kisah sejarah atau untaian kalimat yang indah. Ia adalah warisan spiritual luar biasa yang ketika diamalkan dengan iman dan adab dapat menjadi wasilah terbukanya pintu-pintu rezeki, kemuliaan, dan keberkahan hidup. Para ulama, ahli hikmah, dan hamba-hamba saleh zaman dahulu telah menjadikan doa ini sebagai wirid harian, bahkan sebagian membacanya 1000 kali, sebagai bentuk mujahadah latihan spiritual yang penuh pengharapan kepada Allah. Salah satu keutamaan utama dari doa ini adalah terbukanya pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana dalam firman Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Ketika kita membaca doa ini, kita sedang memperkuat keyakinan bahwa Allah mampu mengubah keadaan kita dari kesempitan menjadi kelapangan, dari keterbatasan menjadi kelimpahan. Selain rezeki, doa ini juga mendatangkan kemuliaan dan wibawa. Dalam sejarahnya, Nabi Sulaiman adalah sosok yang sangat dihormati oleh manusia, jin, bahkan hewan. Siapa yang tidak tunduk kepadanya, namun semua itu tidak datang karena kekuatan duniawi semata, melainkan karena karunia dari Allah. Maka siapa pun yang rutin membaca doa ini dengan niat yang lurus dan hati yang bersih, insya Allah akan dimuliakan di mata manusia, ditinggikan derajatnya, dan diberi karisma dalam hidup. Doa ini juga menumbuhkan rasa syukur dan tawakal yang kuat kepada Allah. Mengapa? Karena ketika kita membaca, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi Al-Wahhab, kita sedang mendidik hati kita untuk percaya bahwa segala pemberian itu murni dari Allah, bukan dari usaha kita semata. Ini menguatkan akidah kita bahwa di balik setiap rezeki, jabatan, peluang, atau keberhasilan ada tangan Allah yang Maha Memberi. Hati menjadi tenang, tidak mudah iri, dan tidak sombong ketika diberi lebih. Banyak orang yang mengejar kekayaan, tetapi hanya mendapatkan lelah dan stres. Doa ini bila diamalkan dengan istiqamah menjadi magnet kekayaan yang tidak hanya melimpah, tetapi juga berkah. Kekayaan yang datang bukan hanya untuk memperkaya diri,
tapi juga untuk memberi manfaat kepada orang lain. Itulah kekayaan sejati. Harta yang menguatkan ibadah, memperluas sedekah, dan menenangkan jiwa. Namun perlu kita ingat, dengan sungguh-sungguh, bukan jumlah bacaannya yang menjadikan doa ini mustajab secara otomatis. Bukan angka 1000 yang sakti, tetapi keyakinan, keikhlasan, ketekunan, dan kebersihan hati dalam mengamalkannya. Ada orang yang membaca 10 kali tapi penuh iman dan menangis di hadapan Allah, lebih dikabulkan daripada orang yang membaca 1000 kali tapi lalai dan hanya rutinitas lisan. Maka ada kualitas lebih utama daripada kuantitas. Selain itu, mengamalkan doa ini juga mengajarkan kita untuk membiasakan diri meminta kepada Allah dalam perkara besar. Banyak orang merasa tidak pantas meminta yang besar, padahal Allah tidak pernah membatasi permohonan hambanya. Nabi Sulaiman mengajarkan, mintalah sebesar-besarnya, karena Allah tidak pernah kekurangan. Justru Allah mencintai hamba yang punya harapan besar kepadanya. Terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, doa ini bisa menjadi cermin bagi kehidupan kita. Sudahkah kita meyakini Allah sebagai satu-satunya pemberi rezeki? Sudahkah kita bersungguh-sungguh dalam berdoa? Ataukah kita selama ini hanya mengandalkan usaha dan melupakan kekuatan spiritual? Mari kita hidupkan kembali kekuatan doa, mulai dari hari ini. Doa Nabi Sulaiman ini bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dihayati, diresapi, dan dijadikan jembatan spiritual untuk mendekat kepada Zat yang Maha Memberi. Hadirin yang dirahmati, Allah mengamalkan doa Nabi Sulaiman alaihi salam sebanyak 1000 kali. Bukan sekadar rutinitas bacaan, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang membutuhkan niat, kesungguhan, dan ketenangan hati. Doa ini bukan mantra, melainkan penghambaan yang dalam kepada Allah Al-Wahhab. Maka sebelum kita mengamalkannya, kita perlu memahami adab dan tata cara yang benar, agar doa ini benar-benar menjadi wasilah turunnya rezeki dan keberkahan dalam hidup kita. Yang paling pertama adalah meluruskan niat. Niatkan amalan ini semata-mata karena Allah Ta'ala. Tujuannya bukan sekadar untuk memperkaya diri, tetapi untuk mencari keridhaannya, keberkahan rezeki, dan kekuatan untuk menjadi hamba yang bermanfaat bagi sesama. Jangan sampai amalan ini berubah menjadi ambisi dunia semata. Ingat, niat adalah ruh dari segala amal. Bila niat kita murni karena Allah, maka pertolongannya akan menyertai. Kedua, bersuci terlebih dahulu. Ambillah wudhu dengan sempurna sebelum memulai. Keadaan suci akan memudahkan hati kita untuk khusyuk dan membuat lisan kita lebih ringan dalam berzikir. Rasulullah mengajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka, hadirkan diri dalam kondisi lahir dan batin yang bersih, duduklah sebagai seorang hamba di hadapan Tuhannya. Ketiga, pilihlah waktu yang utama untuk berdoa. Waktu terbaik adalah di sepertiga malam terakhir, terutama setelah sholat tahajud. Di waktu inilah Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Adakah hambaku yang memohon, akan aku kabulkan?" HR, Bukhari, dan Muslim. Waktu lain yang istimewa adalah malam Jumat, karena malam ini dikenal sebagai malam penuh rahmat dan keberkahan. Mengamalkan doa ini di malam Jumat akan membuka pintu-pintu langit lebih luas. Keempat, carilah tempat yang tenang dan bersih, jauh dari gangguan. Duduklah dengan menghadap kiblat sebagai bentuk adab kepada Allah. Duduk tenang, hadirkan hati, dan jangan tergesa-gesa. Ini bukan bacaan yang dilombakan, tetapi komunikasi batin yang suci. Suasana yang tenang akan membantu kita lebih mudah fokus dan menghadirkan hati saat berdoa. Kelima, mulailah membaca doa Nabi Sulaiman sebanyak 1000 kali. Rabbi habli mulkan, la yanbaghi li ahadim min ba'di, innaka antal wahhabu bisa. Dibaca perlahan dengan tartil, penuh penghayatan. Jika belum hafal, bacalah sambil melihat teks. Bila belum mampu langsung 1000 kali dalam sekali duduk, boleh dipecah dalam beberapa waktu, misalnya pagi 500, malam 500, selama tidak menghilangkan kekhusyukan. Keenam,
Setelah selesai membaca, angkat tanganmu dan berdoalah dengan bahasa sendiri. Inilah saat penting untuk menyampaikan segala kebutuhan dan hajatmu kepada Allah. Mintalah dengan penuh harap, kelapangan rezeki, keberkahan keluarga, pelunasan hutang, ketenangan hati, dan apapun yang menjadi keresahanmu. Percayalah, Allah Maha mendengar, Maha dekat, dan tidak akan mengecewakan hambanya yang bersungguh-sungguh. Terakhir dan yang paling penting, lakukan amalan ini dengan istiqamah. Jangan hanya satu malam berharap langsung menjadi kaya. Allah menguji siapa yang benar-benar yakin dan siapa yang sekadar mencoba-coba. Bila kamu istiqamah, sabar, dan tetap menjaga kualitas ibadahmu, insya Allah, bukan hanya rezeki yang datang, tapi juga kedekatan dengan Allah yang jauh lebih bernilai daripada kekayaan apapun. Doa Nabi Sulaiman bukan hanya membawa harta, tapi membawa jiwa yang penuh cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan pernah merasa doa kita terlalu besar untuk dikabulkan. Kadang kita merasa tidak layak meminta hal-hal besar, seolah-olah kita takut terlalu berharap. Padahal, bukankah Allah sendiri yang berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu." QS Ghafir 60. Maka belajarlah dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau berani meminta sesuatu yang luar biasa, kerajaan yang tiada bandingnya, dan Allah mengabulkannya tanpa ragu. Ini bukti bahwa tidak ada doa yang mustahil selama kita memohon dengan hati yang yakin. Jadikan doa Nabi Sulaiman ini sebagai amalan harian, walau hanya beberapa kali. Bisa dimulai dari 11 kali setiap selesai sholat, atau 33 kali setiap malam, dan jika mampu, 1000 kali di malam-malam istimewa seperti malam Jumat, atau di sepertiga malam terakhir. Jangan hanya mengandalkan usaha dunia, tapi kombinasikan dengan kekuatan spiritual. Insya Allah, pelan tapi pasti, perubahan akan mulai terasa baik dalam rezeki, suasana hati, maupun keberkahan hidup. Namun ingat, doa tanpa amal adalah sia-sia. Maka jagalah juga sholat 5 waktu, karena itulah tiang segala keberkahan. Jangan berharap Allah melapangkan rezeki sementara kita lalai dari perintahnya. Begitu pula dengan sedekah, ia adalah pengundang rezeki yang dahsyat. Rasulullah bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Justru, sedekah menyuburkan harta dan menambah keberkahan. Hindarilah maksiat dan perbuatan dosa, karena itu semua penyumbat rezeki. Imam Malik pernah berkata, ilmu tidak akan datang kepada orang yang suka maksiat. Demikian juga rezeki. Hati yang gelap dan hidup yang bergelimang dosa hanya akan menutup pintu-pintu pertolongan Allah. Maka bersihkan diri kita, baik lahir maupun batin, agar doa-doa kita mengudara ke langit dan mengetuk pintu rahmatnya. Jangan cepat putus asa jika belum melihat hasil. Kadang Allah ingin melihat seberapa kuat keyakinan kita, seberapa lama kita bertahan, dan apakah kita tetap istiqamah meski belum ada perubahan. Ketahuilah, setiap doa yang tulus itu disimpan dan tidak akan sia-sia. Bisa jadi Allah belum mengabulkan permintaan kita karena sedang menyiapkan yang jauh lebih baik dari yang kita minta. Ingatlah juga bahwa kekayaan yang sejati bukan hanya pada banyaknya harta, tetapi pada lapangnya hati dan cukupnya jiwa. Dengan pengamalkan doa ini, kita memohon kepada Allah bukan hanya limpahan materi, tetapi juga limpahan keberkahan, ketenangan, dan kemuliaan hidup yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jadikan amalan ini bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai jalan untuk semakin dekat dengan Allah. Jangan sekadar menginginkan hasil, tapi nikmatilah proses mendekat kepadanya. Bacalah doa ini sambil mengingat bahwa kita adalah hamba yang lemah, yang butuh pertolongannya di setiap detik kehidupan. Akhir kata, semoga kita semua diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkan doa ini dengan istiqomah, hati yang bersih, dan niat yang lurus.
Doa Nabi Sulaiman adalah warisan para nabi untuk kita semua, dan siapapun yang mengamalkannya dengan iman dan adab akan melihat keajaiban hidup dari arah yang tidak disangka-sangka. Wallahu a'lam bish syawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.